Assalamualaikum cuy, ketemu lagi dengan Mamang di channel Capruk. Langsung aja seperti biasa, kali ini Mamang akan membahas sebuah film lawas yang cukup menarik dengan judul The Invasion yang rilis di tahun 2007. Diperankan oleh Mbak Nicole Kidman dan Abang Daniel Craig, film ini berkisah tentang cara bertahan hidup di sebuah wabah yang melanda kota mereka. Akibat dari wabah itu, para penduduk kota dilarang untuk tidur kalau nggak mau keinfeksi virus tersebut. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, Mamang ingetin buat kalian yang belum subrek bisa langsung dicolok aja tombol subreknya. Dan jangan lupa juga buat klik like dan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru dari Mamang. Kalau udah dicolok semuanya, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Sebuah kecelakaan pesawat luar angkasa menjadi berita utama di beberapa media ibu kota Amerika. Puing-puing dari pesawat itu pun banyak yang berjatuhan dari wilayah Dallas sampai dengan ke Washington. Banyak warga yang tak ingin menyentuh puing-puing tersebut dikarenakan takut akan kontaminasi yang dibawa dari luar angkasa. Tucker adalah salah satu tim dari Pusat Pengendali Penyakit yang segera diturunkan untuk mengecek kebenaran dari isu tersebut. Tingkat kontaminasi sendiri sebelumnya telah terdeteksi di wilayah yang dijatuhi puing dari pesawat tersebut. Dari puing yang ditemukan, Tucker mendapati sejenis organisme yang mampu bertahan di suhu dingin maupun panas. It ain't from around here. Base and the searing heat of re-entry. Tucker kemudian kembali ke rumahnya dan bergegas untuk pergi tidur karena esok ia harus kembali untuk bekerja. Istrinya yang kesal mendengar hal tersebut lantas segera bergegas untuk tidur bersama suaminya itu. Namun ternyata, luka yang dialami Tucker sebelumnya membuatnya terinfeksi organisme dari puing pesawat tersebut. Scene kemudian berpindah kepada seorang wanita bernama Carol, seorang dokter di bidang psikolog yang tinggal bersama putranya yang bernama Oliver, yang pada malam itu mengalami sebuah mimpi buruk. Carol sendiri adalah mantan istri dari Tucker yang pada pagi itu menghubunginya dan meminta kepada Carol untuk membiarkannya menemui anak mereka, Oliver. Namun sayangnya Carol di sini tidak memberikannya izin. Selama ini, Carol hanya seorang diri membesarkan anak mereka tanpa bantuan dari mantan suaminya itu. Setelah mengantar Oliver pergi ke sekolahnya, Carol pun pergi bersama dengan kekasih barunya yang bernama Ben. Selama perjalanannya, Carol menceritakan tentang mantan suaminya yang ingin menemui putranya itu, namun ia tak memberikannya izin. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka kemudian berpisah dan akan kembali bertemu untuk makan malam. Di kantornya ini, Carol sudah ditunggu salah satu pasiennya yang bernama Wendy. Sudah 4 tahun Wendy menjadi pasien tetap dari Carol dan menceritakan tentang kekerasan rumah tangga yang dialaminya dari sang suami. Namun kali ini, ia menceritakan sesuatu yang berbeda di mana Wendy merasa kini suaminya telah berubah menjadi orang lain. Bahkan anjing peliharaan mereka yang bernama Bobo tidak lagi mengenali majikannya itu dan menyerang suami dari Wendy. My husband is not my husband. I would be afraid of him. Bobo, he just went crazy. What happened? Oh, Bobo was dead. Malam harinya Carol akhirnya membiarkan Oliver untuk menemui ayahnya pada keesokan harinya. Sebelum berpisah, Carol menyempatkan diri menghabiskan waktunya bersama Oliver dengan menemaninya berkeliling komplek meminta permen di malam perayaan Halloween tersebut. Salah satu dari bocah yang bersama dengan Oliver kemudian mendapat serangan dari seekor anjing milik salah satu warga. Yang anehnya bocah ini di sini sama sekali nggak kelihatan takut dengan serangan dari anjing tersebut. Oliver juga menemukan sebuah jaringan kulit yang menempel di atas salah satu tangannya, di mana keesokan harinya Carol membawa jaringan kulit tersebut kepada Ben yang bekerja sebagai salah satu dokter di sebuah rumah sakit. Awalnya Ben di sini mengira jika benda tersebut adalah sebuah mainan yang dibeli para bocah mengingat semalam adalah perayaan dari Halloween. Namun untuk meyakinkan hal tersebut, ia pun meminta kepada salah satu rekannya yang bernama Galliano untuk memeriksa jaringan kulit tersebut. Pulang dari sana, Carol segera kembali ke kantornya di mana di dalam sana suami dari Wendy telah menunggunya. Ia mengatakan jika dirinya sengaja berada di sana untuk menemui istrinya dan akan membawanya untuk pulang. Tak ingin Wendy terkejut dengan kehadiran suaminya, Carol pun segera menghubunginya dan memberitahukan hal tersebut. Anehnya di sini Wendy malah memutuskan untuk tidak menemui suaminya itu
dan kembali pulang untuk berkemas dan tinggal sementara bersama adiknya. Sementara itu di tempat lain, Tucker mengumumkan sebuah vaksin yang telah disiapkan oleh Pusat Pengendali Penyakit terkait sebuah virus flu yang dikatakannya akan menjadi wabah di negara mereka. Di tengah konferensi pers tersebut, para pelayan yang juga telah terinfeksi organisme itu pun mulai memuntahkan cairan dari dalam mulut mereka untuk menginfeksi manusia lainnya di dalam sana. Malam harinya Carol mengantarkan putranya Oliver ke kediaman Tucker untuk menghabiskan beberapa hari di kediamannya. Di tengah perjalanan mereka, Carol dikejutkan dengan sosok wanita yang berlari ke arah mobilnya sambil berteriak untuk memperingatkan semua orang tentang sesuatu hal. I'm a doctor. We need you will be in touch. Carol di sini akhirnya tiba di rumah mantan suaminya itu dan langsung menitipkan Oliver kepadanya. Carol menolak untuk masuk dan memilih untuk segera pergi dari rumah Tucker untuk kemudian menemui kekasihnya Ben untuk menghadiri sebuah acara makan malam. Carol di sini sempat menceritakan kecelakaan yang baru dilihatnya kepada Ben. Tiba di acara tersebut, Carol diperkenalkan pada beberapa orang penting di pesta tersebut. Salah satunya seorang dokter dari Rusia dan istrinya yang langsung menyambut kedatangan dari Carol. Kehadiran salah satu pria Rusia bernama Yoris di acara tersebut sedikit membuat perbincangan menjadi canggung mengingat perang di Irak yang menjadi berita utama pada saat itu. Yoris Kaganovich. Nice to meet you, Ambassador. Yoris, be good. I'm only curious. Being a Russian in this country is a kind of pathology. To imagine a world where human beings cease to be. At least it gives me reason to believe that one day things may be different. Di rumah Tucker sendiri, Oliver menyadari keanehan yang terjadi pada ayahnya itu, sementara Carol dan Ben baru selesai dari acara pesta mereka. Ben pun kemudian segera mengantar Carol untuk pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Carol mendapati kunjungan dari seorang pria yang mengaku dari dinas sosial yang ingin mendata penduduk di wilayah mereka. Merasa aneh karena sensus dilakukan di tengah malam, ia pun berusaha menolaknya. Pria ini pun sempat berusaha untuk masuk ke dalam sana, namun Carol akhirnya berhasil mengunci pintu rumahnya dan membuat pria itu pergi. Carol yang takut segera menelpon Ben untuk menemaninya pada malam itu. Dalam perjalanan menuju kantornya, Carol melihat sebuah fenomena aneh di mana beberapa orang terlihat berdiri mematung sambil melihat ke arahnya. Tiba di kantornya, Carol diberitahukan jika semua pasiennya hari ini membatalkan janji temu mereka. Khawatir akan keadaan dari Wendy, ia pun segera menelponnya untuk memastikan jika Wendy dalam keadaan baik. Suaminya yang menerima telepon tersebut mengatakan jika Wendy saat ini sedang tertidur dan ia akan menghubungi Carol di sore hari. Carol yang penasaran kemudian berusaha mencari informasi tentang ucapan dari Wendy sebelumnya yang mengatakan jika suaminya bukanlah suaminya yang biasa. Tak lama dari sana, asistennya membawakan Carol secangkir teh yang mana di dalam teh tersebut telah berisikan cairan dari manusia yang terinfeksi. Carol berhasil diselamatkan oleh panggilan dari Galeano yang kemudian mengatakan jika dirinya telah berhasil menganalisis jaringan kulit yang dibawa Carol sebelumnya. Dikatakan jika jaringan tersebut akan menghabisi sel darah putih dan meledakkan sel darah merah di dalam tubuh manusia, yang kemudian ia akan membuat sebuah reaksi yang akan membuat tubuh manusia itu kembali terprogram ulang. Sel di dalam jaringan itu sendiri mampu bertahan dalam suhu 700 derajat Celcius. Di tengah penjelasan yang disampaikan oleh Galeano, Ben mendapat panggilan dari Ludi, istri dari si dokter Rusia, yang mengatakan sesuatu telah terjadi kepada teman mereka Yoris. Dengan cepat Ben, Carol, dan Galeano pun menuju lokasi tersebut. Di dalam sana, mereka mendapati tubuh dari Yoris yang sedang tertidur diselimuti sejenis jaringan kulit tipis. Meski masih bernafas, Galeano di sini melarang Ben untuk membangunkannya dikarenakan khawatir jika hal itu bisa menyakitinya. Berusaha merekam semua kejadian tersebut, Carol pun diperintahkan untuk memfoto kondisi dari Yoris. Namun hal tersebut malah membuat Yoris terbangun dan menyerangnya. Panik melihat kejadian yang baru saja terjadi, Carol di sini memutuskan untuk pergi menjemput Oliver di kediaman mantan suaminya. Tiba di sana, dirinya mendapati banyak tamu di rumah mantan suaminya tersebut. Dan setelah mengambil barang-barang milik putranya, Carol pun bersiap pergi dari sana. Beberapa orang yang ada di rumah tersebut berusaha menghalangi Carol untuk pergi. Sampai pada akhirnya, semuanya terbongkar di dalam rumah itu. Open the door. What's going on here?
Sambil dikejar beberapa orang yang telah terinfeksi, Carol mulai berlari meminta bantuan dari beberapa mobil yang melintas. Namun dikarenakan tak mendapat perhatian dari mereka, Carol pun memutuskan untuk menuju stasiun kereta bawah tanah. Di dalam kereta tersebut, Carol mendapat pesan dari Oliver yang meminta untuk segera dijemput di sebuah tempat di mana si ayah membawa dirinya. Tak lama beberapa penumpang menyuruh Carol untuk tidak memperlihatkan emosinya jika ingin membodohi orang yang terinfeksi virus tersebut. Sayangnya hal tersebut gagal dan beberapa dari mereka terpancing emosinya dan membuat orang yang terinfeksi mengejar mereka. Carol kemudian mendapat hadangan dari seorang pria yang berusaha untuk menularinya dengan virus tersebut. Beruntungnya, ia di sini menemukan sebuah pistol dan berhasil menembak pria tersebut. Setelah tahu apa yang harus dilakukan agar bisa menyamar menjadi orang yang terinfeksi, Carol pun mulai tak memperlihatkan emosinya di tempat umum. Meski terlihat banyak kejadian di hadapannya, Carol di sini tetap dengan aktingnya agar bisa menemukan putranya Oliver. They don't do that, they'll know. Now go away from here. Have you seen Oliver? I'm afraid I haven't. Carol berusaha mencari Oliver di dalam rumahnya meski bocah itu sendiri dipastikan tidak berada di dalam sana. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah kejadian di mana sepasang kekasih yang memutuskan untuk bunuh diri dibanding harus terinfeksi virus tersebut. Dari sana Carol pun akhirnya tiba di kediaman dari Ludi di mana Ben dan yang lainnya juga telah berada di dalam sana. Galliano di sini menjelaskan jika virus tersebut menyebar melalui pertukaran cairan yang mana akan aktif setelah orang yang terinfeksi terbangun dari tidurnya. Dengan kata lain, mereka di sini tidak diperbolehkan tidur jika tidak ingin virus ini aktif di dalam tubuh mereka. Ia juga kemudian mengajak mereka untuk pergi ke sebuah lab penelitian di Fort Detrick yang memiliki fasilitas untuk membuat antivirus dari virus tersebut. Carol sempat menolak untuk pergi tanpa Oliver, sampai Ben menawarkan diri untuk membantunya mencari putranya itu. Tak lama suami dari Ludi tiba di sana yang mana ternyata ia telah terinfeksi virus tersebut. Where did you go? I was worried. Are there other people in the house? Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Para polisi yang telah terinfeksi mulai menangkap warganya yang masih belum terinfeksi virus tersebut. Carol di sini melihat Wendy yang sedang ditangkap mengatakan jika dirinya telah tertidur meski terlihat Wendy masih belum terinfeksi virus tersebut. Untuk bisa memastikan apakah Wendy memiliki kekebalan dari virus tersebut, Ben memerlukan catatan medis darinya yang berada di kantor milik Carol. Dari sana Ben mengambil sebuah mobil polisi dan menyamar menggunakan baju dari polisi yang tewas di hadapannya untuk menuju kantor dari Carol. Dari beberapa resep yang diberikan oleh Carol, Ben mendapati jika Wendy mengidap sebuah penyakit yang membuat virus itu tidak bisa menyerang tubuhnya. Hal serupa juga ternyata dialami oleh Oliver yang juga mengidap penyakit yang sama dengan Wendy. Mengetahui hal tersebut, Ben pun segera memberitahukan kepada Galliano yang kini telah berada di Fort Detrick. Jika apa yang dikatakan oleh Ben benar, Galliano mengatakan mereka mungkin bisa membuat antivirus dari orang yang memiliki kekebalan tersebut. Ia juga menyuruh Ben dan Carol untuk segera keluar dari kota mereka dikarenakan pihak pemerintah akan segera mengkarantina wilayah tersebut. Sementara itu Carol sendiri mendapat pesan dari Oliver yang mengatakan jika dirinya kini berada di Baltimore, rumah dari mertua Carol. Carol juga menceritakan yang sebenarnya di mana jika dirinya telah terkena virus tersebut dari mantan suaminya Tucker. Meski telah mengetahui hal tersebut, Ben di sini tetap berjanji untuk menemukan Oliver dalam keadaan selamat. Find Oliver! Berpisah dari Ben, Carol melanjutkan perjalanannya menggunakan sebuah kereta di mana sebagian besar penumpang di kereta itu telah terinfeksi virus tersebut. Carol sendiri hampir sempat tertidur di dalam toilet kereta itu, sampai pada akhirnya ia terbangun dan dikejutkan dengan salah satu teman dari Oliver yang bernama Jean. Jean mengatakan jika orang tuanya tidak berhasil selamat dari wabah tersebut. Carol kemudian membawa Jean pergi bersamanya menemui Tucker untuk menuju kediaman dari mertuanya. Di tengah acara makan malamnya, Carol mendapat panggilan dari Galliano yang memberikan sebuah lokasi penjemputan jika Carol telah berhasil mendapatkan Oliver nantinya.
Setelahnya giliran Tucker mendapat panggilan dari tamunya yang berada di lantai dasar untuk segera pergi menemuinya. Mendapat kesempatan tersebut, Carol pun berusaha mencari putranya di dalam sana. May I be excused for a moment, please? I did. Last night. Dugaan Carol di sini ternyata benar, di mana putranya memiliki kekebalan dari virus tersebut. Ia pun segera membawa putranya itu pergi setelah sebelumnya hampir dipergoki oleh jin. Namun di lantai dasar, ia kembali dipergoki oleh mantan suaminya yang langsung mengejarnya bersama dengan beberapa orang lainnya. Tiba di sebuah jalan buntu, mereka berdua akhirnya bisa lolos setelah masuk ke dalam sebuah bangunan melalui jendela kecil yang ada di bagian bawahnya. Sayangnya Tucker menyadari hal tersebut dan kembali mencari keberadaan mereka. There's only one reason you'd be trying to hide from me. I'd hope we could be a family again. Mereka berdua kembali melanjutkan pelariannya untuk menuju tempat yang telah disepakati bersama dengan Galliano. Sebelum ke sana, Carol sempat mendatangi sebuah apotik untuk mengambil obat tidur agar dirinya bisa tetap terjaga. Ia juga meminta kepada putranya itu untuk memberikannya suntikan jika nanti dirinya terlihat tertidur. Setelahnya, Ben kembali menelponnya dan Carol segera memberitahukan lokasinya agar Ben bisa segera menjemput mereka. Setelah beberapa jam menunggu Ben yang tak kunjung datang, Carol berusaha kembali menghubunginya, namun ponsel dari Ben sendiri tidak aktif. Di dalam sana, Oliver tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang mana di dalamnya terlihat beberapa orang yang terinfeksi sedang tertidur. Carol yang melihat ada seorang polisi di antara mereka, kemudian mengambil pistol milik polisi tersebut untuk berjaga-jaga. Tak kuat menahan rasa kantuknya, Carol pada akhirnya tertidur di dalam sana. Akibat sempat tertidur, tubuh dari Carol di sini mulai muncul jaringan kulit berlendir sama seperti yang ditemukan Oliver sebelumnya. Tak lama dari situ, Ben akhirnya tiba di dalam sana. Carol yang senang pun segera memeluknya, namun ternyata ia baru menyadari jika Ben adalah salah satu dari mereka. Ben juga berusaha untuk membuka pintu yang mana di dalamnya beberapa orang yang terinfeksi telah tersadar dari tidurnya. You come here! Carol, Get away! suffering is a better world. Try! Carol kemudian membawa putranya ke dalam sebuah mobil untuk pergi dari sana. Galliano sempat menelpon dan menanyakan keberadaan dari Carol. Belum sempat menjawab, sebuah mobil menabrak mobil mereka dari arah samping dan membuat Carol tak sadarkan diri. Beberapa orang yang mengejar mereka kemudian berusaha untuk menangkap Carol dan Oliver di dalam mobil tersebut. Beruntungnya, Carol di sini cepat tersadar dan kembali mengemudikan mobil mereka. Beberapa polisi yang telah terinfeksi juga terlihat ikut mengejar mobil mereka dari arah belakang. Sementara Galliano masih berusaha mencari lokasi keberadaan dari Carol saat ini. Setelah berhasil mengetahui keberadaan dari Carol dari sebuah helikopter, ia pun menunjukkan sebuah gedung yang mana akan dijadikan sebagai lokasi penjemputan mereka. Beberapa waktu kemudian, para ilmuwan yang dipimpin oleh Galliano akhirnya berhasil menemukan antivirus dari virus tersebut. Di beberapa negara di dunia, antivirus itu sendiri telah disebarkan dan berhasil menurunkan jumlah dari orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Galliano juga menyebutkan jika antivirus itu bisa membuat orang yang telah terinfeksi sebelumnya kembali menjadi manusia normal seperti sebelumnya tanpa kehilangan memori di dalam otaknya. Across the country rapidly, retaking control of major spread again. The situation's under control. The number is shrinking. What about the memory loss?
Love you. Is it ever gonna end? Cease to be human. Dibanderoli rating 5,9 di situs IMDb, film lawas ini masih cukup menarik untuk ditonton. Akting dari Mbak Nicole Kidman emang udah nggak usah diragukan lagi deh. Mau film apa juga selalu totalitas tanpa batas. Meski menurut Mamang alurnya sedikit bikin ngantuk, tapi ada beberapa adegan yang nggak kita duga kayak di ending, yang ternyata si Ben itu udah terinfeksi. Tapi pertanyaannya kapan dia terinfeksi? Dan kenapa si Ben ini masih bisa berekspresi kayak manusia normal lainnya? Nah itu masih belum kebahas di film ini. Atau mungkin sengaja nggak dibahas biar penonton nebak-nebak sendiri. Oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk film kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.